Lanjut Om, yang pertama kita mulai dari mana Om? Oke, yang pertama di hari ini ya. Di hari ini hari Senin Senin ya sekarang ya. Iya sekarang Tanggal berapa Om? Hari Senin tanggal 22 ya. 23 sekarang. Oh 23 Om. 23 ini ada kejadian yang menyedihkan ya. Sebenarnya ini dari hari Sabtu kemarin tanggal 21 itu ada kecelakaan Oh, orang hilang yang laut kemarin. Iya, iya, ya, iya, betul, orang betul, betul. hilang, salah satu anggota ya. Eh, Staf staf KPU. Komisi Pemilihan Umum Daerah Maluku Tengah itu saat dia menyelam mencari ikan dan kemudian dia hilang itu Sabtu Itu di mana malam. kejadiannya? Kejadiannya itu di Pantai Makariki, Di Kecamatan Amahai. Amahai, Iya, Maluku di Tengah. Seram Selatan ya. Seram Selatan itu masih jauh, Om. Sorry. Berhubung saya orang Seram Selatan, jadi saya tahu lah Seram Selatan di Oke. mana. Pokoknya dekat-dekat Masohi. Oh, dekat-dekat Mas Dekat-dekat Sohi. Masohi lah gitu. Masih Kecamatan Oke. Amahai gitu. Jadi Mm. hilang itu Om pada saat dia sama seorang temannya itu mereka menyelam panah ikan. Oh, panah Nah, panah ikan. Oh ikan iya, iya. bla bla terus satu temannya ini dia naik di perahu, Mm-mm. dianya ini si siapa namanya Laodehus Laode Husni umur Husni. 35 tahun itu Mm-mm. tidak Sampai muncul-muncul. sekarang belum ditemukan. Sampai sekarang Om, sampai di Senin tanggal 23 ini pencarian sudah dilakukan oleh tim SAR gabungan, Basarnas, terus kemudian Polo Air beserta warga, namun Mm-mm. hingga hari ini itu belum ditemukan. Bahkan Basarnas AMO sendiri Om itu sudah mengerahkan 10 orang penyelam ya Penyelam. untuk membantu melakukan pencarian. Bahkan Om dengar-dengar ada warga setempat juga itu sempat melakukan ritual adat ya. Betul ada. Yes, ritual adat berupaya untuk bisa menemukan ya, menerawang. Dan hasil penerawangannya sih katanya Bapak Raja, saat itu Bapak Raja Upulatu Wem Watimena itu menuturkan dari hasil penerawangan warga itu korbannya ini sementara dibawa sama buaya putih. Buaya putih. Yes, Jadi buaya putih ini sebenarnya jadi-jadian atau eh, entahlah itu apa gitu kan, tapi hasil penerawangan itu ah, ah, mistis mistis, gitu ada kan, mistis. ada mistis-mistisnya kayak gitu, dan hasil penerawangan katanya masih di seputaran situ Mm-mm. tuh, tapi lagi disembunyikan sama Si buaya yang tadi. buaya putih itu dari hasil Oke. penerawangan. Sementara itu pihak Basarnas sendiri sudah mengerahkan 10 orang penyelam hari ini Om Ed Mm-mm. untuk melakukan pencarian. Namun update-nya itu Masih belum, nihil ya Om? masih nihil. Gitu, Om. Oke, kita berharap tentunya Yes. jasad korban segera ditemukan. Tapi itu dipastikan udah tak bernyawa ya Om ya. Kita berharap agar bisa selamat ya Om ya, kita Iya, betul. berharap. Ah, Semangat terus untuk tim SAR gabungan ya, tim SAR SAR gabungan agar bisa menemukan cepat ya. menemukan korban. Iya, dan juga Oke. doa dari Tribunner sekalian di rumah. Yes. Oke, Om, yang berikutnya apa? Kayaknya ada semburan lumpur lapindo. Mudah-mudahan tidak seperti lumpur lapindo sih Om. Oke, jadi ini kejadiannya itu di Seram bagian timur, di Yes. Kabupaten Seram bagian timur tuh tepatnya di Desa Waisamet Yes, kayak gitu. Waisamet. Jadi minggu kemarin ya ini kalau tidak salah itu Iya, Kamis warga ya. heboh. Ya, Ada semburan lumpur bercampur gas di Yes. sekitaran sana. di sawah ya, sawah ya. Iya, di sawah. di Kawasan sawah. gitu. dan semburannya itu katanya tingginya hampir kurang lebih 10 meter. Yes, itu lumayan tinggi Om. Lumayan Kalau tinggi, 10 ya. meter ya, bisa lewat plafon kayaknya kalau Bisa kalau lewat. di Ini studio itu plafonnya kayak lewat cuma plafon. 3 meter kayak gitu. Ya. Dan setelah diteliti sama tim yang di sana Civic. mm-mm, Sitik, PT Sitik. Jadi PT Sitik itu yang mengelola sumber daya gas gitu yang ada kan. di Nah, SBT. SBT, Ah, minyak oke. dan gas, migas. Mm-mm. Itu menurunkan sejumlah anggotanya personil untuk bisa melihat ini sebenarnya apa gitu kan. Dan memang mereka memastikan bahwa semburan itu tidak beracun, namun Berbahaya berbahaya. karena mudah terbakar. Mudah terbakar. Jadi nggak boleh ngerokok ke sana. Nggak boleh ngerokok atau bakar petasan juga nggak boleh. Iya. Gitu. Akhirnya kan aparat setempat ya kemudian itu telah memasang garis polisi, yes, untuk mengamankan lokasi kejadian agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak Oke, tapi memang Bula memang terkenal dengan minyaknya ya Om ya. yes. Banyak
sekali apa di sana apa? Itu Sumur apa namanya? kilang minyak ya? Kilang. Bukan kilang Bukan sih, tapi kilang. apa? Pokoknya galian minyak lah di sana. Yes, dan kalau kita lihat informasinya sih itu sejak tahun 1913 itu memang sudah dieksplorasi kawasan Di di Bula situ, sana. yes, oleh sejumlah perusahaan lah, perusahaan Belanda. Itu udah jalan gitu kan. Ya, kita berharap tidak ada apa-apa yang terjadi dari kejadian tersebut. Semoga itu bisa diatasi oleh pihak-pihak terkait dan apa? Stakeholder. Stakeholder ya, supaya bagaimana caranya lah supaya semburannya tidak meluas, tidak melebar dan ya tidak membahayakan bagi warga sekitar ya Om. Amin. Oke, apa lagi Om kita akan bahas nih? Oke, kayak ini sudah dibuat apa namanya istilahnya nih, Om? Garis-garis besar haluan Negara. tribun. Oh ya Tribun. Oke. Yang berikutnya itu kita beralih ke hukum dan kriminal. Coba Tribuners hukum dan kriminal nih, apa yang paling hit di minggu kemarin? Coba yang di studio. Apa? Alvin, Wawan. Yang Oke. yang pasti dalam bulan ini itu yang paling heboh tuh kasusnya Pak. Yes, Pak Richard, Pak RL. RL. Yes, Richard yang di Louhana masa Pesi. akhir jabatannya tiba-tiba bukan diciduk ya, tapi tersangkakan. Oke. Gimana Om update-nya kasusnya Pak Richard nih Om? Wow. Setelah jumpa pers ya, penetapan tersangka gitu kan, sekaligus mengumumkan kasusnya oleh KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi gitu kan. Kemudian di hari Selasa itu sudah mulai dilakukan penggeledahan oleh tim anti rasuah. Paling keren ya di naskah itu kita bahas tim anti rasuah. Kita sempat browsing ini apa nih tim anti rasuah. Gitu. Melakukan penggeledahan yang pertama di hari pertama itu dilakukan di kantor Balai Kota Ambon, Jalan Sultan Hairun. Ada sejumlah ruangan sih, salah satunya itu adalah ruangan Wali Kota Ambon dan ada sejumlah dinas-dinas lagi ya, yang lain. Yang di situ. Dan kurang lebih 13 jam Iya, dari pagi penggeledahan. sampai malam. Yes, dari pagi sampai malam sehingga reporter kita juga kecapean. Gitu. Oke, thank you Ona. Sudah menunggu tim anti rasuah menggeledah. Itu kan menyelidiki sekaligus juga. Itu kurang lebih ada berapa koper itu Om kemarin? Katanya lebih dari 10 ya. Atau berapa ya? 13. Kalau nggak salah 13 koper. Yes. Iya ya. Baca dulu. Oh iya. Ya pokoknya sekitar lebih dari 5 koper yang dibawa KPK dari kantor Balai Kota. Jadi bukan cuma ruangan Wali Kota, Wakil Wali Kota sama Sekot yang digeledah. Ada beberapa dinas yang ada di situ juga digeledah. Itu kayak dinas penanaman modal, dinas pariwisata juga, kayak gitu. Termasuk dinas pekerjaan umum Ya, gitu kan, Kota kayak Ambon gitu. juga turut digeledah. Bahkan sempat ada insiden ada Pembakaran. ya salah seorang staf ya kan di dinas yang kemudian membakar sejumlah dokumen. Namun dibantah, katanya itu sampah. Katanya itu sampah, bakar Dibakar di sampah. kamar mandi. Dibakar di kamar mandi. Coba Tribuners sendiri yang kemudian ya Yang silakanlah menilai ya Om ya, itu sampah apa sampah. Dan kalau memang sampah kenapa harus di kamar mandi gitu loh. Apakah Pemkot Ambon kehabisan tempat sampah? Ataukah DLHP-nya tidak menyiapkan tempat sampah? Ataukah bakar rokok di tempat sampah? bakar rokok di kamar mandi ya. Atau memang pembuangan sampahnya ada di kamar mandi? Oke. Gitu. Biarlah Tribuners yang menilai. Kita tidak mau menjudge. Oke, kita cuma menginformasikan tugas kita itu. Jadi Dan reporter kita juga sempat ketemu sama kepala dinasnya di DPRD sama yang pembakarnya itu Ibu OR ya. Ibu OR, organisasi OR. Oke, Pak Kadisnya sendiri membantah kalau beliau adalah dalangnya yang menyuruh, beliau membantah dan beliau bilang itu sampah yang dibakar itu. Jadi untuk alasan kenapa dibakar di kamar mandi, Pak Kadisnya tidak tahu. Oke, tapi setelah ditanya sama reporter kita sama yang bakar, dia bilang agak sedikit panik. Jadi dia kira itu sampah, jadi dia bakar di kamar mandi kayak gitu, Tribuners.
Oke, balik lagi silakan Tribuners menilai. Yang menilai. Heeh. Tapi setelah itu KPK melalui juru bicaranya Iya, Pak Ali Fikri. Ali Fikri bilang bagi pelaku yang mau menghalangi tugasnya penyidik KPK itu bisa dijerat ya Om ya. Kayak Dijerat gitu. hukum tentunya. Tapi untuk sementara ini kayaknya masih aman-aman aja belum. Masih Tapi katanya udah sempat diperiksa ya. Oke, sudah sempat diperiksa juga sih informasinya gitu. Kayak gitu. Oke, Tribuners, dan kemudian sampai hari ini itu sudah banyak saksi. Ada kurang lebih 8 kepala dinas. Kepala dinas yang diperiksa. sorry Tribuners suka makan kelapa makanya ada kurang lebih 8 kepala dinas di salah. Kurang lebih Tribuners kurang lebih ada 8 kepala dinas Yang diperiksa. yang diperiksa ya untuk lingkup pemerintahan Kota Ambon. Nah, mereka yakni Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kota Ambon Ferdinand Johana Lohana Pesi. Marganya juga Lohana Pesi loh. Jangan-jangan Ada apa namanya? Hubungan keluarga ya sama Pak Richard. Kemudian Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon Sir John Selarmanat, kemudian Kepala Dinas Pendidikan mantan Kepala Dinas Pendidikan Pak Fahmi Salatalohi, selanjutnya Kepala Dinas Perhubungan Pak Robi Sapulete, ini menjadi narasumber kita nih sering ini biasanya Pak Rob, salam hormat. Terus Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon Ibu Wendy Pelupesi, halo Ibu Wendy. Terus kemudian Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon Gustaf Domingus Sauhatua Nindisa, serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pak Richard Luhukai. Sempat kemarin pada saat yang hari Minggu ada berkurmuri di JMP itu. Oh ya JMP. Ketemu sama Pak Richard. Richard Luhukai. Hai Pak Richard. Oh yo lagi jalan sama Pak Sekot, mendampingi Pak Sekot Ambon, Pak Agus Riri masih. Nah, Tribuners, selain itu Om, berikut juga ada saksi-saksi lain yang juga diperiksa terkait kasus suap Wali Kota Ambon Richard Lohana Pesi, yakni staf PT Media Utama Indonesia tahun 2011-2014. Kemudian Nandang Wibowo, Nandang PNS Pengadaan Barang dan Jasa 2017-2020, Jeremias Fredik Tuhumena. Termasuk juga Sekretaris Wali Kota Sekot, sekaligus Bendahara Pengeluaran Operasional. Sekretaris Wali Kota, sekaligus Bendahara Pengeluaran Operasional Wali Kota Ambon Nunki Yulian Likumahua. Wah, saudaranya Om Edi Likumahua ini. aduh. Oke, selain itu Tribuners setelah kantor Wali Kota Ambon digeledah, sempat juga rumah pribadi ya. Ya, rumah pribadi wali kota dan rumah dinasti juga, dan juga satu tersangka lainnya Andrew Erin, siapa satunya lagi itu? Hanusa. Jadi ada 3 tersangka yang ditetapkan KPK, satu Pak Wali Kota Richard Lohana Pesi sama stafnya Pak Andrew Hanusa, sama satu ya pegawai retail di Kota Ambon bernama Amri. Cuma Amri ini sempat datang ke kantor KPK di Jakarta buat kasih keterangan, cuman tidak ditahan. Alasannya KPK tidak memiliki bukti untuk menahan. Jadi sementara yang ditahan hanya Pak Richard sama Pak Andrew. Jadi gitu. Jadi seminggu kemarin ya penyidik KPK itu di Kota Ambon. Jadi menggeledah berbagai lokasi. Dan selain itu wakil wali kota juga ya rumahnya digeledah kayak gitu. Dan wakil wali kota juga ya. Ya, wakil wali kota sama dinas kesehatan dan lain-lain kayak gitu. Ya, mudah-mudahan cepat selesai. Sehat-sehat terus Pak Richard. We love you. Really love you Pak Richard. Ya. Oke. Semoga kasusnya cepat selesai. Mau benar atau tidak kasus tersebut, ya kita doakan yang sehat-sehat aja buat Pak Richard. Jangan stres Pak. Karena pasti banyak yang stres ini. Iya, karena banyak yang stres, deg-degan. Orang Ambon bilang jantung tak pokok. Iya. Kayak begitu. Karena juga disinyalir oleh KPK juga ini suapnya itu mencapai miliaran rupiah. Jadi yang kemarin 500 jutaan itu masih ada yang lain.
Itu dia lah. Iya, dan katanya juga KPK sudah memiliki sejumlah bukti, Bukti. dokumen-dokumen yang kemudian menguatkan dugaan daripada KPK itu Dugaan bahwa tersebut ya. yes, kayak gitu. Ada. Oke, Om, aduh. Sedih juga ya. Tapi setelah ditetapkan sebagai tersangka banyak sekali yang mendukung Om. Yes, ada pray for Pak Richard. Pak Richard ya. Paris ya, Paris. Pak Riz ya, pray for Pak Dua Paris. untuk Paris. Doa untuk Pakai Pak hashtagnya Riz. Paris gitu. Pak Riz ya. Kita juga mendoakan Bapak supaya sehat selalu untuk tetap menjalani ini proses penyelidikan oleh KPK gitu. Oke, mungkin kita sudah dulu untuk Pak Richard. Kita beralih ke yang lain Om. Oke, yang lain ini, aduh, ini berat ini. Beratnya apa? Karena lagi-lagi polisi sita 80 liter sopi selundupan dari Maluku Barat Daya tujuan kota berjuluk Manise ini. Itu dia. Ini agak berat sih Om. Sebenarnya ini kalau kita bicara soal sopi ini banyak pro kontra. Beta nih bagiannya orang yang agak sedikit pro, sedikit Tribuners, bukan pro, total pro, tapi sedikit. Kayak gitu. Ya, jadi puluhan liter sopi ini itu dicoba diselundupkan dari Maluku Barat Daya menuju dengan tujuan kota Ambon dan berhasil disita ke kepolisian sektor kawasan Pelabuhan Yosudarso Ambon. Jadi penyitaannya itu di pelabuhan. Temuan itu didapat saat digelar razia barang bawaan penumpang dari kapal KM Cantika Lestari 77B. Asal pelabuhan Damer, Moa, Kisar, Maluku Barat Daya, yang kemudian berlabuh di pelabuhan Slamet Riyadi. Oh, bukan di pelabuhan Yosudarso. Jadi, jadi kapal KM Cantika Lestari 77B ini bersandar di pelabuhan Slamet Riyadi atau yang biasa kita kenal dengan pelabuhan kecil. Nah, terus saat itu aparat Polsek Pelabuhan KPYS itu melakukan razia. Dan kemudian razia itu dilakukan pada Jumat tanggal 20 bulan Mei 2022 sekitar pukul 8 lewat 45 menit hampir jam 9 dan menemukan dan 80 liter sopi dan kemudian dimusnahkan dengan cara bagaimana Vin? Dibuang ya? Dibuang di depan polsek di dalam gotnya itu. Aduh Bapak sayang sekali, padahal itu kalau dijual mahal sekali itu Pak. 80 liter itu bisa dapat berapa duit juta ya? Itu dia. Kalau sopi dari MBD itu terkenalnya sopi merah Om. Sopi merah itu mahal ya? Itu harganya bisa di atas sopi-sopi biasa. Kayak gitu. Berarti iya mungkin kalau nilai ininya lebih tinggi. Kalau harga sopi 1 liter sekarang berapa ya? Kalau nggak salah 30.000 ya. 30.000. Om tahu Wah, itu si reporter yang Oh iya betul. Itu data dari reporter, kepolisian tahu, ya. peliputan dan tahu harganya segitu. Bukan berarti kita sering beli. Saya yang beli. Udah simpan di lemari saya. Gitu Tribuner. Jadi soal sopi ini memang masih pro dan kontra di Ambon dan juga di Maluku. Tapi ya kita sebagai rakyat jelata kita ikut aturan saja sih, apa yang dibuat sama penegak hukum ya udah. Dan memang kan sempat diwacanakan Om bahwa nanti akan ada legalisasi sopi. Namun sampai ke tingkat DPRD itu masih dalam pembahasan dan sampai hari ini juga belum jelas hasilnya nanti seperti apa. Apakah nanti dibuatkan peraturan daerah sendiri untuk bagaimana bisa melegalkan, akan mengatur bagaimana supply, penjualan dan sebagainya. Tapi itu wacana itu sampai hari ini. Tapi kan kalau itu legal kan bagus juga untuk pendapatan daerah. Itu seperti di mana Om? Di Bali. Bali ya. Arak, NTT. Arak Bali ya. Moke. Ya. Jadi pajaknya itu semua masuk ke daerah. Ya, dan dikemas sama kemasan yang menarik. Jadi dia bersaing sama minuman-minuman yang lain kayak gitu. Jadi masuknya bukan cuma ke tradisional, ke rakyat jelata. Jadi masuknya ke barbar. Oh iya. Kayak gitu. Itu bagus kalau misalnya dari yang punya ini niat sih buat kayak gitu. Oke. Tapi menurut Om gimana sih? Sebenarnya sopi legal, yes or not? Ya boleh lah, yes lah kalau memang ini pertimbangannya untuk pendapatan masyarakat, itu kan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bisa dikelola dengan baik.
Kenapa Mungkin tidak? oke, kenapa tidak? Yes, I'm yes. Yes, Iya, oke. keren banget. It's okay. Fine, thank you and you. Oke Om, dari Shopee kita lari ke oh Oke, ini dia. aduh, ini nih, ini berat ini. Omet gimana Omet? Oke, jadi seperti kita tahu pemilu sudah mulai dekat dan ada beberapa jabatan oleh wali kota sama bupati yang kosong di Maluku. Jadi ada 4 wali kota dan bupati di Maluku Yes. yang Ya, akan berganti dengan pejabat sementara, yakni di mana-mana di saja Om. kota Ambon, kemudian di Kabupaten Buru, kemudian di Kabupaten Seram bagian barat dan di Kepulauan Tanimbar. Tanimbar, Yes, kayak gitu. 4. Dan 4-0. 4-0. Jadi infonya besok mereka akan dilantik. Ya. Oleh Di- siapa yang lantik nih Om? Sabar, saya lihat dulu yang mau lantik siapa. Ya pasti gubernur lah. Oh Pak Gup ya, Pak Yes, akan Murad. dilantik oleh Pak Gubernur kita, Gubernur Maluku, Pak Murad Ismail. Hormat. Maluku Jenderal. Maluku bisa. Boleh udah kampanye. Oke, akan dilantik besok. Jadi siapa namanya tuh Om? Oke, yang beta yang- kenal cuman Bodewin Watimena. Yes. Soalnya dia punya posternya paling besar di Paling besar di depan apa? Tribun Lapangan Merdeka. Yes. Itu. Oke, Asis sama Watimena. Watimena juga. Oke, salam hormat Pak Bodewin Watimena. Pak Bodewin Watimena sebelumnya adalah Sekwan, Sekretaris DPRD Provinsi Maluku, dan kemudian ini ya ditetapkan oleh Mendagri Pak Tito Karnavian. 4 nama itu salah satunya adalah Bodewin Watimena yang akan menduduki penjabat wali kota Ambon hingga 2024 mendatang. Kalau dari buruh siapa yang ganti Om? Kalau untuk dari buruh ini Pak Jalaluddin Salampesi yang akan menjabat sebagai penjabat di buruh, itu sesuai dengan SK nomor 131 81 bla 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 tahun 2022. Nah, sebelumnya sabar saya bacain dulu Oke, semuanya. dan, Ketiga itu Pak Bupati Daniel Indei akan mengisi posisi penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar sesuai dengan SK bla 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 bla, dan terakhir adalah orang dari luar Om. Andi Chandra Adudin. Oke. Itu sebagai beliau sebelumnya adalah kepala Badan Intelijen Daerah ya. Iya di Sulawesi Ya, Tengah. di Sulawesi Tengah yang kemudian akan menduduki posisi sebagai penjabat Bupati Seram bagian barat. Nah, pada hari apa kemarin Senin kalau nggak salah itu hari Senin malam itu kita sempat berbincang juga dengan mantan Bupati Buru Pak Sabtu Om. Sabtu ya? Sabtu. Iya. Oh iya. Sabtu. Sorry, udah mau lupa. Pak Ramli. Jadi kita kedatangan tamu yang spesial ya, Sabtu kemarin ada Pak Ramli Umasugi. Yes, dan katanya itu kita juga menanyakan kalau di Buru nanti kan itu akan dijabat untuk sementara oleh Pak Jalaluddin Salampisi. Bagaimana pendapat Pak Bupati Buru saat itu gitu kan? Karena masih bupati saat itu dan beliau sangat antusias sekali gitu kan dengan kehadiran nantinya Pak Jalaluddin Salampesi di Pulau Buru. Pak Bupati Pak Ramli yakin bahwa akan mampu untuk bagaimana bisa Meneruskan dia punya, meneruskan ya. apa Dan program. katanya itu teman SMP ya? Teman SMP apa atau SMA ya? itu. Pak Jalaluddin sama Pak Ramli itu. Hmm? Hah? Oh teman Oh, kuliah. teman kuliah. Oh, ternyata Pak Ramli kuliah juga. Oke, keren sekali Pak Ramli. Jadi teman kuliahan sama Pak Jalaluddin Salampisi Jadi, sehingga Sudah apa tahu istilahnya? lah. Klik. Iya. Udah klik lah. Sudah tahu lah ini orangnya kayak gimana. Kayak gimana. Gini. Sehingga Oh, keren. sangat yakin ya bahwa akan mampu untuk dalam beberapa tahun ini akan mampu membawa mendorong gitu kan, membangun Buru ke depannya menjadi lebih baik. Ada sejumlah program strategis yang kemudian ya diyakini juga akan mampu untuk dikawal hingga nanti bisa maju bang. Oke. Jadi yang menarik dari yang kedatangan kemarin yang Pak Ramli itu ya, jadi jujur saja beta sangat suka sekali kemarin yang Pak Ramli agak belak-belakan itu kayak menjawab berbagai isu yang menembak beliau,
tapi beliau jawab tuntas kemarin itu. Yes. Jadi mulai dari bukan kasus, mulai isu soal apa? Di kudeta. Di kudeta. Beliau membantah bahwa beliau bilang kalau mungkin yang mengabarkan itu Salah minum obat. salah minum obat kayak gitu. Jadi beliau bersikeras atau mengatakan bahwa beliau masih jadi ketua DPP Partai Golkarnya Maluku. Kayak gitu. DPD Yes. kayak gitu. Yes. Dan nanti akan dikasih punishment buat anggota-anggota yang membuat kabar yang seperti Ya, itu. seperti itu. Dan bahkan beliau juga menegaskan ya, Mm-mm. menegaskan dengan penuh keyakinan bahwa 2024 akan maju bersama Dengan Jenderal Rahawarin Jeffrey Hawarin untuk melawan petahana. untuk melawan petahana ya. Mm-mm. Entah beliau wakilnya atau gubernurnya gitu. Yang Nanti penting itu maju aja, katanya. penting maju lah. Entah nanti mau gubernur atau wakil ya, Om ya. Semangat Pak, semangat Pak. Semangat ya untuk semua yang berencana untuk bertarung Mm-mm. di Pilgub 2024, terus di Pilkada Pileg 2024 sama pemilihan bupati dan wali kota Lain-lain. Oke. tahun 2024. Ya ada yang menarik juga bahwa beliau Pak Ramli Masugi memang mengakui bahwa beliau mempersiapkan anaknya Oh iya, Gadis Sumasugi untuk memang bertarung di Pilgub ya. Pilbub Pilbub. Bupati. Iya, bupati, sorry, bukan pemilihan kepala daerah ya. Iya, Bupati. bupati. Buru Itu Gadis Masugi. Mm-mm. Yang saat ini itu sebagai salah satu anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil ya, di Pulau Buru lah, di Buru lah kayak gitu. Ternyata memang di sini udah banyak ya. Maksudnya juga ada seorang Mliu Masugi juga. Udah dipakai tuh loncat ya. Langsung tuh. Jadi gitulah, kita doakan sukses buat Pak Ramli atas semuanya. Yes. Bapak mau karir Bapak semuanya, karir politiknya, keluarganya juga sehat-sehat. Oh oke, siap, katanya kita udah dikode-kode, katanya udah 30 menit. Cepat ya, 30 Dan menit. semuanya baik-baik. Cek Itu dulu. untuk Pak Ramli Oh 28. kayak gitu. santai. Oke. Jadi kita lanjut ke pembahasan Pamungkas, Om. Apa itu? Ini aja soal Bupati Buru tadi tuh kayak pamungkas. Oh, ini masih ada nih. Pamungkas, ya. Oke, serba-serbi. Pamungkas kemarin tuh hari Minggu di JMP Oke. ditutup 3 jam hanya Yes. untuk memecahkan rekor muri makan fafeda Sepanjang ya berapa 123 kilometer. kilometer. Oke, di hari Minggu sejak lagi mulai dari pukul 6 sampai pukul 8 itu Jembatan Merah Putih ditutup untuk pengendara karena digelar pemecahan rekor muri makan papeda terpanjang dan terpanjangnya tadi 123 ya Om Iya, ya, dan sebanyak 3.500 papeda bungkus. Yang diselenggarakan oleh Kodam 16 Patimura menyambut HUT ke-23 Jaya. Apa? Lawamena Haulala. Iya. Maju pintu. Maju terus pantang mundur. bukan bukan yang begitu lah. Lawina Oke. Haulala. Yang pasti katong juga mengucapkan selamat ya kepada Kodam 16 Patimura di umurnya memecahkan yang rekor. ke berapa tadi? 23 tadi, Om. Umurnya yang ke-23 selalu bersama rakyat Maluku dan juga Indonesia untuk menjaga dan kemudian bersama rakyat membangun negeri yang kita cintai ini Maluku. Dan kemudian selamat juga karena sudah memecahkan rekor muri setelah sebelumnya itu pernah dipecahkan oleh Provinsi Papua ya. Papua. Ya. Kurang lebih 100 100 berapa kalau macam Papua kemarin 100 berapa meter? 110 ya. Pokoknya yang paling panjang itu di Ambon. Di Ambon saat ini 123 meter. Dan antusiasmenya luar biasa ya, Om, Wih, ya. Masyarakat Mm. bagi setiap orang yang datang yang sebenarnya saat itu punya niatan itu hanya untuk olahraga, pagi ya, untuk olahraga. lihat, tapi dikasih makanan gratis, Langsung dikasih papeda dengan memang jangkau sangat kuning. baik, memang Prajurit Kodam itu 16 sangat baik. Patimura ini memang terbaik, Terbaik di dunia. bapak tentara ini.
terbaik. Sangat terbaik Bobo. Dan juga kami mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Siapa? Kapendam ya. Kapendam. Pak apa? Kolonel Yoga Adi Prayogo. Adi Prayogo. Terima kasih Pak Kapendam Tapi karena kita belum terima kasih sama Pangdamnya. Oh iya. Maijen TNI Richard Tampu Bolon. Ini tulangku ini tulang. Oh iya. Om ini orang Batak ya? Halo tulang. Kayak gitu. Oke, dan ya sekali lagi kita ucapkan juga selain kepada Panglima ya, kita juga ucapkan terima kasih kepada Kapendam, Pak Kolonel siapa Prayogo. Adi Prayogo. Adi Prayogo, terima Udah kasih. kasih akses penuh Udah buat kasih, Tribun untuk Yes. liputan di sana. Oke. Mungkin segitu ya, Om ya. Nah, Oke, dan siap. kemudian saat sambutan gitu ya dalam kegiatan sebelum pelaksanaan pemecahan rekor itu, setelah pemecahan rekor, gubernur kita Maluku Bisa Murad Ismail itu bahkan menyatakan bahwa Pengen bikin rekor yang lain, yaitu bikin makan makanan khas Maluku ya dengan berapa ratus itu, 300-an ya, jenis makanan gitu. yes, katanya rencananya akan membuat pemecahan rekor muri 365 olahan makanan berbahan dasar sagu. Itu dia. Yang rencananya akan digelar di lapangan Tahapari atau di lapangan Merdeka Ambon untuk ulang tahun Provinsi Maluku. Oh, oke. Jadi Pak Murad kita tunggu Pak Murad. Kita tunggu. Dan jangan lupa ajak Tribun buat dokumentasi ya. Pak Murad love, Bunda Widya love. Love juga. Maluku bisa. Oke, terima kasih kepada gubernur yang selalu penuh semangat ya. Kemarin di depan teman-teman media, Pak Murad gitu kan dengan penuh semangat akan memecahkan rekor muri olahan berbahan dasar sagu. Semoga perencananya terwujud bisa ya. terwujud. Kita tunggu loh Pak Gub. Oke. Mungkin segitu dulu ya. Masih ada yang satu pamungkas. Pamungkas. Sampah. Oh iya, jadi setelah kegiatan tersebut, itu kan habis itu kan banyak masyarakat yang datang, terus pastilah ada sampah di situ dan tiba-tiba ratusan prajurit TNI itu datang dengan gagah-gagahnya membawa kantongan plastik untuk mengangkat sampah. Jadi selesai kegiatan jempe bersih. Keren Kodam Patimura. Keren. Oke, terima kasih lagi beta ucapkan kepada Kapendam dan juga Pangdam ya. Dan juga Pangdam, Panglima, terima kasih karena para prajurit itu langsung dengan sigap ketika acara usia langsung bersih. Bersih. Sampai setengah jam bersih. Saya bosnya yang kita maksudnya itu sampai batu merah. Udahlah. Oke, ya kita sebelum mengakhiri ini kita sangat berharap gitu kan agar pemerintah Kota Ambon dan juga pemerintah Kota Provinsi Maluku serta warga masyarakat itu bisa ikut menjaga kebersihan lingkungan. Iya betul, kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah pada apa? Tempat sampah. Oke, mungkin itu silakan Met. Siap Tribuners, mungkin segitu dulu untuk kita, udah 30 menitan lebih kita menemani Tribuners, entah ada yang nonton atau tidak, tapi saya yakin orang nonton 1-2. Oke, sekian dulu informasinya. Semoga terhibur atau juga teredukasi. Kalau jengkel mohon maaf. Beginilah kami. Oke, terima kasih Tribuners atas atensinya telah menyaksikan kami. Kita akan ketemu di Tribun Ambon Podcast dengan episode-episode lainnya atau editorial lainnya juga. Oke. Om, mungkin ada sepatah dua kata Om? Oke. Jika ada sumur di ladang. Oke, Boron semua jaga kesehatan selalu dan amatur. Oke, dadah Tribuners. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.